wa an Abi Abdurrahmani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala ka'anna anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darbahu qaumuhu fa'atmauhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan salah seorang dari para nabi, semoga salawat Allah atas mereka, ketika nabi itu dipukuli kaumnya sehingga berlumuran darah, dan ia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, ahlakul anbiya'i muqabalatul jahli bil ghufran wal masah was samaha. Jadi akhlak para nabi yang tidak tidak membalas ya kejahilan orang-orang yang jahil dan memberi toleransi. Jadi akhlak para nabi memang luar biasa. Mereka bisa tahan menghadapi lawan-lawannya tanpa membalas. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika hijrah ke Taif, ketika dahsyatnya perlawanan di Mekah, beliau ke Taif untuk berdakwah, tetapi di perjalanan dihadang. Bahkan anak kecil ikut melempari dan pelipis Rasulullah juga berdarah. Dan Rasulullah sudah ditawari oleh malaikat. Jadi malaikat menawari bahwa bagaimana kalau gunung ini saya timpakan ke warga Taif, tapi Rasulullah tidak. Ya, luar biasa sabarnya para nabi. Ya. Dan Nabi pun, kita mungkin ditawari, ya, gimana kalau gunung tadi pokok, jawabnya ditolak, ya kita menerima mungkin ya. Nabi tidak, malah mendoakan. Makanya pelajaran kita semua ya, ketika men-share kebaikan, tidak di-like, ditolak, bahkan dibagi ngiring open soalim gitu, ya susah sabar. Mungkin terkadang kita mengingatkan orang lain lewat WA atau langsung, dibalas malah sebaliknya, bahkan dicemooh, sok suci, sok alim, atau malah yang ngaca kayak itu. Ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan. Diterima atau tidak itu urusan Allah, jangankan kita, Nabi saja ditolak. Nah, apalagi kita, kewajiban kita yang menyampaikan kebaikan, mengingatkan ya, tidak mesti harus minta diikuti. Kewajiban kita saling mengingatkan sudah selesai. Lihat para nabi begitu sabarnya menghadapi orang-orang yang menolak dakwahnya. Kemudian jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua bahwa terkadang kita tidak perlu meladeni orang-orang jahil. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau berdebat dengan orang jahil mending pergi, menang gak ada manfaatnya, dilawan juga buang waktu. Ya. Jadi terkadang ada kalanya kita tidak usah meladeni orang-orang jahil, ya, apalagi orang usil. Ya. Misalnya kita berangkat ngaji ada orang usil, ya sudah ditinggalkan saja, tidak perlu diladeni, buang-buang waktu. Faedah berikutnya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah kita mengikuti apa yang menjadi karakter Nabi Muhammad SAW dari akhlaknya, pemaaf, ya, sabar, apalagi kita di masyarakat dengan mungkin juga suami dengan istri dengan suami, banyak toleransinya dengan tetangga kita. Apalagi Nabi Muhammad banyak sekali memberikan uzur, bahkan sampai dikatakan kata ulama, ketika ya keburukannya menyasar pada pribadi beliau tidak marah karena murni kepada pribadi. Banyak kasus-kasus seperti itu, dilempari kotoran onta, ya,
rumahnya dilempari macam-macam, bahkan sampai ya ada orang minta selendangnya ditarik sampai lehernya lecet, Rasulullah tidak marah. Jadi kata ulama, setiap keburukan yang menyasar pada pribadi Rasulullah selalu memaafkan. Tapi memang berat ya mengucapkannya, karena memang wajar fitrah manusia bisa memaafkan, tapi susah melupakan orang lain ketika berbuat salah. Tapi yang jelas kita berusaha mencontoh atau menteladani Rasulullah SAW dengan akhlak pemaafnya dan penyabarnya. Faedah berikutnya, jamaah sekalian rahmati Allah SWT, adamu istijal al-azab ya, untuk bil mukhalafina wa'da'id da'wah. Jadi tidak terburu-buru mendoakan keburukan atau memintakan azab untuk orang-orang yang menolak dakwah. Bisa jadi nanti di akhir malah membela dakwah. Contohnya Umar bin Khattab, dahulunya luar biasa, justru malah didoakan oleh Rasulullah dan ternyata kenyataannya malah menjadi pembela Islam. Kemudian juga Hamzah, bahkan Hamzah di perang Uhud masih melawan Rasulullah. Makanya tidak perlu misalnya ada orang menghalang-halangi dakwah atau ada orang yang tidak suka dengan kegiatan keagamaan kita, tidak usah terburu-buru, ya Allah berikan balasan kepada si fulan, jangan terburu-buru. Bisa nanti, bisa jadi nanti ketika kita sudah meninggal justru dia yang meneruskan dakwah kita. Tiba-tiba dari kehendak Allah mendapat hidayah, justru malah lebih-lebih dari kita semangat dalam membela agama. Kita lihat contoh Umar bin Khattab, Hamzah, Abu Sofyan ya. Dulunya mengusir Rasulullah, pemusuh luar biasa, tetapi ternyata di akhir-akhir malah menjadi pembela yang sangat semangat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu memang perlu dada yang lapang. Ini bahasa Jawanya ususnya itu dowo. Jadi perlu dadanya lapang sekali. Apalagi kita yang sudah berkecimpung dalam dunia dakwah, panjenengan yang sudah ada grup ya, grup misalnya grup takmir, ketika ada kekeliruan ya beri uzur ya, jangan terburu-buru menyalahkan.